Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Taib, kemarin kita sudah selesai ya, kita masuk sudah pada wazan sulasi, fi'il sulasi mujarrad ya, bahwa dari sisi fi'il madhi dia ada berapa bab? 3 bab, yaitu fa'ala, fa'ila, dan fa'ula. Disertai dengan mudhari ada 6 bab. Nah, dan sudah kita sebutkan bahwa fa'ala kemungkinan mudhari'nya ada apa? 3, yaitu fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu. Nah, untuk fa'ala yaf'ilu, untuk fa'ila ada berapa mudhari'nya kemungkinan? 2, yaitu fa'ila yaf'alu dan fa'ila yaf'ilu. Nah, kemudian fa'ula yaf'ulu. Kemudian kita sudah kasih satu contoh atau kaidah penting dalam masalah ini, yaitu apa? Apa kaidahnya? Bahwa ain fi'il madi selalu berbeda dengan ain pada fi'il mudhari'nya, yakni asalnya. Kalau ada ditemukan sama, maka itu kharijul asal, bukan berarti tidak ada, tapi kharijul asal. Maka kalau kita mengatakan fa'ala, maka yang paling besar kemungkinan mudhari'nya apa? Yaf'ilu sama yaf'ulu. Kemungkinan kecilnya yaf'alu, fa'ala yaf'alu. Kalau fa'ila, kemungkinan besarnya fa'ila yaf'alu. Kemungkinan kecilnya fa'ila yaf'ilu. Yani kemungkinan kecil maksudnya lebih kurang ya jumlahnya ya. Kemudian fa'ula cuma satu kemungkinan, yaitu yaf'ulu. Tidak ada masalah. Taib. Nah, sekarang kita akan masuk ke 6 bab ini ya. Fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu 3, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu 5, dan fa'ula yaf'ulu 6. Cuma sebelumnya fi'il, pembagian fi'il dulu ada yang penting disebutkan. Fi'il dari sudut pandang dia beramal kepada objek ya, secara langsung atau tidak terbagi jadi 2. Fi'il dari sudut pandang dia beramal pada objek secara langsung atau tidak, itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada namanya al-fi'lul lazim. Al-fi'lul lazim, dan yang kedua al-fi'il al-muta'addi. Al-fi'lul lazim dan ada al-fi'il al-muta'addi. Ya. Fi'il muta'addi artinya adalah fi'il yang bisa langsung beramal pada apa? Yang bisa langsung beramal pada maf'ulun bihi, objek maf'ulun bihi, tanpa perantara. Ulangi, fi'il dikatakan muta'addi kalau dia bisa langsung bersambung dengan maf'ul bihi tanpa perantara. Jadi langsung bersambung dengan maf'ul bihi tanpa perantara. Itu namanya fi'il muta'addi. Jadi fi'il yang langsung bersambung, yang bisa langsung bersambung dengan apa? Maf'ul bihi, objek maf'ul bihi tanpa apa? Perantara. Sementara fi'il lazim adalah fi'il yang bersambung dengan maf'ul bihi pakai perantara. Dia pakai perantara. Dan perantaranya ini huruf. Ya, perantaranya ini huruf. Biasanya huruf-huruf apa? Huruf-huruf jar. Huruf-huruf jar. Antum sudah belajar huruf jar kan? Ja'alnahu. Baik. Jadi intinya kalau muta'addi baik fi'il itu jelas ya. Fi'il ya, kalau dia langsung beramal ataupun bekerja ataupun bersambung dengan maf'ul bihi dikatakan dia muta'addi kalau tanpa perantara. Kalau lazim pakai perantara. 6. Sampai halaman berapa di situ? Coba lihat sebentar. Baik. Labas. Nah, contoh. Kalau saya katakan syaribah, ketika dikatakan syaribah, minum, apa kira-kira objeknya?
air. Kalau saya bilang Muhammad minum air, iya, Muhammad minum air. Syariba, atau saya pakai itu saja, pakai ana saja. Kalau ana apa? Syaribtul ma. Maka syariba ini langsung beramal pada maf'ul bihi tanpa perantara. Itu tidak, tuh ini kan fa'il kan pelakunya. Langsung perantara. Syaribtul ma, saya minum air. Maka syariba ini dikatakan fi'il muta'addi. Kenapa? Karena dia beramal pada maf'ul bihi tanpa apa? Tanpa perantara. Doroba. Muta'addi itu lazim. Apa dia kira-kira? Batu. Saya katakan doroba Muhammadun al-hajar. Muhammad mukul apa? Batu. Fi'il ini doroba langsung beramal pada apa? Hajar tanpa perantara. Maka ini namanya apa? Doroba syariba, namanya fi'il muta'addi. Kenapa? Langsung beramal pada maf'ul bihi tanpa perantara. Untuk lazim, dia beramal pada kepada maf'ul bihi tapi pakai perantara. Contoh, marrah. Kalau dikatakan saya melewati Zaid, apa jadinya? Marartu Zaidan atau marartu bi Zaidin? Bi Zaidin. Jelas? Kelihatan nggak di sini? Jelas? Baik. Marartu bi Zaidin. Maka perhatikan, marro ini dia tidak langsung beramal pada Zaid. Tidak boleh kita baca marartu Zaidan. Saya lewati Zaidan. Tidak boleh. Jelas? Harus pakai ba, pakai perantara. Kenapa? Karena marro tidak bisa langsung beramal pada objek, nggak bisa langsung beramal pada maf'ul bihi. Salah kalau dikatakan, makanya saya kira antum sudah ketahui ya. Tidak bisa menerjemahkan kata per kata dari Indonesia ke Arab. Saya melewati Zaid, marartu Zaidan. Tidak boleh, harus pakai ba. Maka marro ini, fi'il marro dikatakan apa? Fi'il lazim. Kenapa fi'il lazim? Karena walaupun dia bekerja atau beramal pada maf'ul bihi, tapi pakai perantara huruf ba. Setiap ada marro, antum mau pakaikan maf'ul bihi harus pakai ba. Tidak boleh langsung marartu Zaidan, marartu masjidan, saya melewati masjid. Tidak boleh, harus marartu bi masjidin. Harus pakai ba. Jelas? Apalagi yang sering berawal di Al-Arabi Al-Nasyin, ini fi'il madinya kita pakai semua ya. Fi'il mudhari juga demikian tentunya. Bahasa. Apa artinya bahasa? Mencari. Kalau saya bilang Muhammad mencari Zaid, jadinya gimana? Bahasa Muhammadun an Zaidin. Ahsant. An Zaidin. Tidak bisa langsung bahasa Muhammadun Zaidan. Muhammad mencari Zaid, tidak boleh. Harus apa? Ada an. Maka bahasa ini mencari. Oh, mencari apa? Mencari Zaid. Tidak boleh langsung bahasa Muhammadun Zaidan. Tidak boleh, harus bahasa Muhammadun an Zaidin. Makanya definisi yang pernah kita sebutkan atau mungkin antum pernah dapatkan di ustadz pemateri lain, kalau fi'il muta'addi itu butuh objek, kalau lazim tidak butuh objek, tidak sepenuhnya benar seperti itu. Itu cuma pendekatan saja. Memang iya. Memang kalau dia tidak butuh objek, iya lazim. Tapi ada juga fi'il lazim yang butuh objek. Yaitu apa? Tapi tidak tapi apa? Tidak bekerja langsung ke objek. Dia butuh perantara berupa huruf-huruf jar ini. Jelas? Baik. Contoh lain misalnya nadhara. Nadhara kalau bermakna melihat, saya katakan saya melihat Muhammad. Jadinya gimana? Nadhar tu, saya melihat pakai mata, saya melihat Muhammad. Nadhar tu, tidak boleh Muhammadan, tapi nadhar tu ila Muhammadin. Maka nadhara bermakna melihat, itu apa? Muta'addi atau lazim? Lazim. Kenapa? Karena dia bekerja pada objek, pada maf'ul bihi dengan perantaraan apa? Ila. Kalau nadhara bermakna menunggu, saya bilang nadhartu Muhammadan. Nah, ini bisa langsung.
Tapi maknanya bukan melihat, tapi apa? Menunggu. Nadhartu Muhammadan, saya menunggu Muhammad. Maka nadhara kalau dia bermakna menunggu, maka dia fi'il muta'addi. Tapi kalau nadhar bermakna melihat, maka dia fi'il lazim. Jelas? Jadi patokannya seperti itu. Nah, kalau ada fi'il yang tidak butuh objek, ya jelas dia lazim. Ya, kalau ada fi'il yang tidak butuh objek, dia lazim. Jelas sampai sini? Baik, terus dulu. Perhatikan kalau jalasa, apa ini? Tadi lazim. Jalasa. Lazim. Kenapa? Misal. Jalasa, yakni Muhammadun masalan alal kursi. Maka butuh ala. Maka jalasa ini fi'il apa? Fi'il lazim. Jelas? Jadi ini pembagian fi'il dari sudut pandang apa? Ya, hubungannya dengan maf'ul. Nah, hubungannya dengan maf'ul. Kalau la'iba muta'addi atau lazim? Untuk ingat-ingat kalau percakapan di apa namanya itu sudah banyak muta'addi. Kenapa? Iya, misalnya laib tu kuratal qadam langsung. Tapi tidak pakai perantara. Ya, maka ini yang seperti ini sangat membutuhkan pengetahuan terhadap mufradat, kosakata dan juga susunan. Makanya antum sebenarnya ya dengan selesai Al-Arabiyah jilid 2 itu seharusnya sudah banyak mendapatkan ta'bir ya, takbirat ya, takbir yang seperti ini. Ya, karena sudah banyak sekali berlalu kalimat-kalimat seperti ini. Baik, sekarang kita lanjut. Dan terlama ya, cepat-cepat. Waktunya sebentar. Nanti disalin ulang kalau ini. Baik, untuk bahasakan sendiri ya, karena ini dari di buku, nggak ada di buku, langsung masuk ke muta'addi lazim. Maka saya perkenalkan dulu ini muta'addi dengan lazim. Jadi lazim, sekali lagi lazim, dia butuh ya, dari apa fi'il dari sudut pandang hubungannya dengan maf'ul ada dua, lazim sama muta'addi. Kalau muta'addi langsung ya dengan maf'ul bihi. Kalau lazim apa? Imma dia tidak punya maf'ul bihi, tidak butuh maf'ul bihi, atau kalaupun dia butuh, kalaupun dia ada, maka pakai perantara. Jelas? Pakai perantara. Baik. Sekarang buka di halaman berikutnya, situ fa'ala. Nah, kita sekarang ke bab yang pertama, fa'ala. Baik. Fa'ala ada 3 bab kan? Fa'ala. Yang pertama, fa'ala. Fa'ala apa? Yaf'ilu, terus fa'ala yaf'alu, kemudian fa'ala yaf'ulu. 6. Antum lihat tertibnya di situ, fa'ala
Kita ikuti di buku biar antum bisa memahami. Fa'ala yaf'ilu, kemudian fa'ala yaf'ulu, baru fa'ala yaf'alu. Lihat di belakangkan yaf'alu karena dia yang bukan asal. Ya kan? Ain sama ainnya sama kan? Dia bukan asal, kharijan al asal, makanya diundurkan yang yaf'alu karena paling sedikit. Lihat di situ. Fa'ala yaf'ilu, ya, kebanyakannya yakunu muta'addiyan. Fa'ala yaf'ilu, afwan, fa'ala yaf'ilu dulu. Untuk fa'ala yaf'ilu, ini yang pertama ya. Fa'ala yaf'ilu. Nah, dikatakan yakunu muta'addiyan wa huwal aksar wa yakunu laziman wa huwal aqall. Nah, kata beliau, kata apa? Disebutkan di situ untuk wazan fa'ala yaf'ilu itu kebanyakannya bermakna apa? Mutaaddi. Ada juga yang bermakna lazim tapi aqall, sedikit. Maka kita buat gimana mananya ya? Gini saja ya. Al-mutaaddi gitu ya. Dia maknanya lebih banyak dibandingkan apa? Al-lazim. Nah, jadi mutaaddi lebih banyak dibandingkan apa? Lazim. Antum merumuskan sendiri lah bagaimana sendiri antum paham. Yang jelas untuk wazan fa'ala yaf'ilu kebanyakannya itu apa? Bermakna fi'il, bermakna mutaaddi. Ada juga bermakna lazim tapi aqall, lebih sedikit. Lebih banyaknya apa? Mutaaddi. Baik. Atau kita gesigin saja. Langsung begini saja ya. Jadi al-mutaaddi, dia mana yang mutaaddi dan juga al-lazim. Mutaaddi ini apa? Aksar, lebih banyak. Ini aqall, lebih sedikit. Baik. Contoh mutaaddi, fa'ala yaf'ilu, daraba, yab. Ada contoh lain? Satu saja. Apa lagi? Apa lagi? Untuk yang lazim, jalasa, yajlisu. Nah, kalau antum dapatkan wazan fa'ala yaf'ilu, maka yang paling banyak, paling asalnya adalah mutaaddi. Itu fi'ilnya fi'il mutaaddi. Apa gunanya ini mutaaddi lazim? Agar antum tahu misalnya mutaaddi karena fa'ala yaf'ilu kebanyakannya mutaaddi, berarti kalau dia butuh maf'ul langsung. Kebanyakannya begitu. Walaupun ada juga yang lazim, aqall, lebih sedikit maknanya. Iya. Jalasa yajlisu. Fa'ala yaf'ilu. 6. Sudah? Yang kedua sama juga, fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Ini juga sama. Kebanyakannya bermakna mutaaddi. Sedikit lazim. Ini aqall, lebih sedikit mananya. Aqall. Ini aksar, lebih banyak mananya mutaaddi. Contoh. Fa'ala yaf'ulu contohnya yang mutaaddi. Nasara yansuru. Baik, nasara yansuru. Yang fa'ala yaf'ulu yang lazim pakai sa? Asara. Sa gini? Asara ya'suru. 6. Kalau nggak salah menemukan maknanya. Asartu ala, saya mendapati ini gitu. Asara. Kalau nasara yansur langsung nasartu Muhammadan, nasartu din. Ya. 6. Kemudian yang terakhir, ini yang kharijun anil asal, tapi ada juga ditemukan yaitu fa'ala yaf'alu. Ainnya sama. Fathah. Ini juga sama. Kebanyakannya al-mutaaddi. Ini aksar.
dan ada juga yang lazim, dan ini aqal, lebih sedikit. Baik. Contoh. Nahwu fa'ala yaf'alu yang mutaddi. Mana'a yamna'u. Mana'a yamna'u. Baik. Mana'a yamna'u. Fa'ala yaf'alu. Itu mutaddi. Ya, mana'atu Zaidan, ya. Masalan anil julus. Saya larang Zaid dari duduk. Mana'atu Zaidan. Zaidan maf'ul bihi langsung. Saya langsung larang, ya. Tidak pakai perantara. Kalau lazim contohnya baro'a ya bara'u. Baro'a ya bara'u. Baik, ini sudah. Fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, yaf'ulu, dan fa'ala yaf'alu. Kita katakan ya, asalnya fa'ala ini, dua ini. Ini kharijun anil asal kan, karena sama ainnya. Adapun maknanya ini kebanyakan untuk kuncinya untuk wazan fa'ala ainnya di fathah fil madinya, kebanyakannya semua mutaddi. Ya kan, sama kan? Mutaddi kebanyakannya. Kalau mau dihafal lebih mudah seperti itu. Jadi di sini bermain ketetapannya akal aksar sama akal. Yang paling banyak sama paling sedikit. Ya, kebanyakannya sama ya jarang. 6. Baik. Sudah, ini jelas ya? Nah, sekarang mungkin akan muncul pertanyaan. Ini mungkin pertanyaan yang selama ini dipertanyakan juga. Kapan fa'ala mudhari'nya yaf'ilu? Baik. Kapan fa'ala mudhari'nya yaf'ulu? Ini dua pertanyaan penting. Adapun fa'ala yaf'alu kan keluar dari asal. Keluar dari asal. Jarang yang ada seperti ini, tapi ada. Ya. Kita fokus yang dua dulu. Kenapa fa'ala atau kapan fa'ala wazannya yaf'ilu, dan kapan fa'ala mudhari'nya, maksud saya kapan fa'ala mudhari'nya yaf'ilu, kapan fa'ala mudhari'nya yaf'ulu. Jelas? Sekarang kalau saya katakan waqaba fi'il madi fa'ala, apakah mudhari'nya saya bawa ke yaf'ilu atau yaf'ulu? Ini ada ketentuannya. Jelas? Ada ketentuannya. 6. Ketika saya darosa fil madi fa'ala, darosa kemungkinan terbesar mudhari'nya adalah yadrisu atau yadrusu. Tapi yang mana yang pasti? Jelas? Ini sekarang yang mau dipelajari. Kapan fa'ala mudhari'nya yaf'ilu dan kapan fa'ala mudhari'nya yaf'ulu. Paham? 6. Sudah sampai sini? Sudah ini ya? Ada di buku ini semua. Baik, sekarang kapan fa'ala mudhari'nya yaf'ilu? Fa'ala mudhari'nya yaf'ilu. Kapan? Antum lihat catatannya itu bukunya. Fi khamsati ahwal. Pada 5 keadaan. Pada 5 keadaan. Apa? Ada. Ya. Jadi fa'ala itu sin artinya soal. Mata ta'ti fa'ala ala yaf'il.
Kapan fa'ala mudhari'nya yaf'il? Mata, kapan? Jawabannya fi khamsati ahwal, 5 keadaan. Pada 5 keadaan. Keadaan yang pertama apa itu? Idza kana fa'ala mu'tal misala. Ini gunanya dipakai istilah-istilah kemarin. Baik. Kalau fa'alanya idza kana idza kana fa'ala mu'tal, atau enggak usah disebut mu'tal misal ya. Misalkan sudah jelas mu'tal ya. Ya, idza kana fa'ala misalan. Apa kemarin misal? Huruf ilatnya di awal. Jelas? Kalau dapat wazan fa'ala, perhatikan, dapat wazan fa'ala, huruf pertamanya huruf illat, nah mudhari'nya yaf'ilu. Saya ulangi. Dapat wazan fa'ala, huruf fa'nya adalah huruf illat, maka mudhari'nya apa? Yaf'ilu. Contoh di situ apa? Wa ada. Jelas? Wa ada apa? Apa mudhari'nya kira-kira? Ya'idu. Asalnya apa? Wa ada, jadi kamu mudhari'. Yau'idu, ya kan? Yaf'ilu, itu tidak? Yau'idu. Kemudian wawnya huruf illat sukun dihilangkan. Akan dijelaskan nanti. Kita fokus dulu ke sini. Wa ada asalnya apa? Menjadi apa? Yau'idu, karena wazannya if'ilu. Menjadi apa? Ya'idu. Menjadi ya'idu. Taib. Nanti kita pelajari itu kenapa bisa berubah. Kita fokus dulu ke sini. Kenapa wa'ada mudhari'nya yau'idu? Kenapa wa'ada wazan mudhari'nya yaf'ilu? Karena dia misal. Dia misal. Contoh lain di situ. Yasara, yasiru. Asalnya apa? Yaisiru. Jelas? Yaf'ilu. Kenapa? Huruf pertama dia apa? Dia misal. Jelas? Waqafa, apa mudhari'nya? Yauqifu menjadi yaqifu. Wawnya dihilangkan. Wawnya dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Nanti. Yang penting kan antum tahu ya, itu wazannya yaf'ilu. Jelas? Ya. Sudah. Jadi keadaan yang pertama, kalau fa'alanya misal, maka mudhari'nya yaf'ilu. Keadaan yang kedua. Tanian. Idza kana fa'alanya apa? Hah? Ajwaf ya. Baik. Ajwaf ya. Ajwaf ya. Atau labas. Ajwaf ya'i. Apa itu ajwaf ya'i berarti? Gimana coba? Hah? Huruf illatnya di tengah dan berupa ya, gitu ya. Ajwafkan huruf illatnya di ain fiil. Nah, huruf illat kan ada 3. Nah, dalam hal ini apa? Ya. Jadi ajwaf waw bukan, ajwaf alif bukan. Ya, walaupun ajwaf alif tidak ada ya. Kita sudah sebutkan kemarin. Kalau ada alif di tengah-tengah, itu asal perubahan dari waw atau ya. Nah, ajwaf ya. Kapan antum dapatkan fiil mu'tal ajwaf? Ya, yakni ain fiilnya huruf illat dan ia berupa huruf ya, wazannya fa'ala, maka mudhari'nya adalah yaf'ilu. Contoh, ba'a. Perhatikan ba'a. Apa kemarin asalnya ba'a? Baya'a. Kembalikan ke asal dulu, sobat antum bisa lihat. Oh, ba'a
asalnya adalah baya. Ya huruf illah berharakat, sebelumnya fathah berubah jadi alif. Tapi baya ajwaf ya kan? Dia ajwaf, ain fiilnya huruf illat dan huruf illatnya berupa ya. Maka mudhari'nya apa? Yaf'ilu. Kita asalnya yaf'ilu, yang kita sempat cari apa? Yabi'u. Gitu kan? Yabi'u. Yaf'ilu. Taib, yabi'u. Sekarang apa yang terjadi? Yabi'u yang sudah kita pelajari. Ini nanti karena kita belum pelajari. Hah? Ilal apa? Nakal dulu. Ya huruf illat berharokat, sebelumnya huruf sahih sukun. Maka ini ditukar sama ini. Jadinya apa? Yabi'u. Ilal nakal toh yang terjadi di sini. Tidak ada ilal qalb. Tidak ada ilal hal. Ilal nakal saja. Maka ba'a mudhari'nya adalah yabi'u. Asalnya yabi'u, terjadi ilal nakal, tertukar jadinya yabi'u. Baik. Dan ingat, ilal nakal wazannya dibentuk dari keadaan sebelum berubah atau setelah berubah? Sebelum. Nah, makanya ini yang dipakai. Yabi'u itu yang dipakai sebelum berubah. Yaf'ilu, yabi'u. Sudah? Contoh kedua ada contoh lain? Sala, ngalir. Sala asalnya apa? Sayala. Menjadi yaf'ilu. Perhatikan. Oh, sayalah fi'il madi. Fi'il madinya ajwaf dan ajwafnya ya. Maka mudhari'nya yaf'ilu. Saya tinggal rubah menjadi apa? Yas'ilu. Yas'ilu, yaf'ilu, yas'ilu. Kemudian terjadi apa? Ilal nakal lagi. Yas'ilu menjadi yasilu. Ya? Yas'ilu. Ya berharokat, sebelumnya huruf sahih yang sukun, maka apa? Harokatnya itu ditukar, dinakal, dipindahkan menjadi yasilu. Kasrohnya pindah ke sini, kesukunnya pindah ke sini. Jadinya yasilu. Taib. Ini keadaan yang kedua. Antum meroja ya. Keadaan yang ketiga. Apa keadaan yang ketiga? Nakis ya'i. Kalau wazan fa'ala nakis ya'i. Apa artinya nakis ya'i? Huruf ilatnya di mana? Lam, fiil, dan huruf ilatnya berupa ya. Maka terlalu rapat ya. Awas. Maka mudhari'nya yaf'ilu. Contoh, misal Roma. Roma, kita juga contoh di sini aja. Apa asalnya Roma? Roma ya. Buktinya apa? Mudhari'nya yarmi. Pakai ya. Apa namanya masdarnya? Ramyan, lempar. Taib. Berarti asalnya Roma ya. Ilal apa yang terjadi di sini? Roma yang menjadi Roma. Ilal apa namanya? Ilal qalb. Ya huruf illat berharakat, sebelumnya fathah, maka ya berubah jadi alif. Taib, asalnya Roma ya. Ini sekarang fi'il nakis ya'i, maka mudhari'nya pasti yaf'ilu. Berarti apa? Bagaimana kalau yaf'ilu? Yarmi. Yarmiu. Nanti dipelajari di nahwu. Ini disembunyikan harokatnya karena orang Arab tidak bisa membaca yarmiu, berat. Maka dhamma di atas ya disembunyikan, bukan dihilangkan, disembunyikan, ditutupi. Ya. Maka dibaca yarumi, tidak ada yang berubah. Yarumi, tidak ada ilal di sini. Jelas? Tidak ada ilal. Yarumi. Dhamma pada ya dihilangkan, disembunyikan. Nanti itu dipelajari di nahwu. Nahwu kan harokat terakhir pembahasannya. Contoh lain? Khosya? Oh, masya. Puan.
Masya, asalnya masyaya. Karena masdarnya mash. Nah, taib. Atau mudhari'nya yamshi, ya, yamshi. Yamshiyu kan gitu ya. Taib, labas. Masya, alif asalnya ya, masyaya. Dia nakis dan ya. Kalau begitu mudhari'nya yamshiyu. Tapi karena ya-nya tadi nanti dipelajari nahu disembunyikan, bacanya apa? Yamshi. Tetap ada doma, cuma disembunyikan, bukan dihilangkan domanya, disembunyikan saja. Namanya muqaddar, i'rab muqaddar. Yamshi. Taib, hadats salis. Rabi, yang keempat. Idza kana fa'ala apa? Mudha'afan laziman. Nah, ini penting. Dah. Jadi kalau antum dapatkan fa'ala dia mudha'af dan maknanya lazim, yakni kalaupun butuh maf'ul bihi dia harus tergantung pakai perantara, maka wazannya adalah mudhari'nya adalah yaf'ilu. Contoh misal contoh di situ apa? Sahha. Sahha ini mudha'af karena ain dalamnya sama dan dia lazim. Lazim tidak butuh objek. Ana sahihun, saya sehat. Sahha Muhammadun, Muhammad sehat. Tidak ada objek, tidak butuh. Jelas? Dia lazim. Maka sahha. Nah, perhatikan apa artinya sahha? Apa artinya sahha? Sahaha. Itu tidak? Soha. Ini kan mudha'af kan apa? Ain dalamnya sama. Berarti asalnya double haknya. Taib sohaha fa'ala. Jelas? Menjadi apa? Apa wazannya? Mudhari'nya? Wazan mudhari' yaf'ilu. Coba rubah jadi yafilu. Yashihu. Taib. Tinggal kembalikan saja sebenarnya. Untuk yang ini, perhatikan, untuk yang ini, jadikan aja kembali ke asal. Tunggu sebentar. Menjadi apa? Saya baca. Sini, sebentar. Yaf'ilu, yashihu. Ini afwan. Ini nanti juga akan dipelajari ya, labas. Sudah? Nanti akan dipelajari juga. Ini nanti perhatikan, yaf'ilu, yashihu. Ini bacanya kalau ditukar gimana? Ya. Ini ya. Ini ditukar, ini pindah ke sini kasrah, ini pindah ke sukun. Jadi gimana bacanya? Yasihhu. Baik? Maka terjadi perubahan pertukaran harkat. Intinya seperti itu. Taib, nanti dipelajari dikit-dikit pembahasan masalah nakal harakat ini. Taib. Jadi yashihu asalnya yashihu menjadi yasihhu. Harakatnya dipindahkan nakal. Kemudian apa lagi? Anna ya innu. Sama ya? Anna ya innu. Langsung saja. Anna ya innu. Sama juga cara apa tadi? Cara buatnya. Nah, taib ini yang keempat dan yang kelima. Yang kelima itu cuma disebutkan apa? Idza kana mushtahiran bil kasrah. Ada fa'ala biasa dari ketentuan apa-apa. Cuman dia sudah terlanjur dia sudah terkenal simai mudhari'nya apa? Yaf'ilu. Contohnya
Yang kelima di situ? Doroba yadribu. Nah, doroba tidak ada aturan 4 ini. Cuma orang sudah semua pada tahu doroba yadribu. Itu namanya mustahiran bil kasrah. Yani dia fi'il madinya mudhari'nya sudah masyhur bahwa ain fi'ilnya itu kasrah. Ini yang kelima. Idza kana mustahiran, yakni mudhari'nya ain mudhari'nya mustahiran bil kasrah. Taib. Kalau seperti itu mustahir berarti antum sering-sering mendengar aja. Ya. Intinya yang antum harus hafal 4 ini. Pertama, fa'ala misal. Maka semua fi'il madi fa'ala, ingat ini kita berbicara fa'ala, bukan fa'ila, bukan fa'ula. Kalau ada fa'ila awalannya waw, tidak berlaku ini. Ini harus fa'ala saja. Taib. Fa'ala huruf pertamanya huruf illat, maka mudhari'nya yaf'ilu. Fa'ala ain fi'ilnya illat dan illatnya ya, maka yaf'ilu juga. Fa'ala huruf lam fi'ilnya illat dan illatnya ya, yaf'ilu juga. Fa'ala yang dia mudha'af tapi mananya lazim. Kalau dia mudha'af tapi muta'addi bukan yaf'ilu. Taib. Dia mudha'af lazim barulah mudhari'nya yaf'ilu. Taib. Semua ada di buku, antum tinggal kasih antum pahami saja ya. Ya, kasih harakat, antum kasih terjemahan, dicatat aja. Nah, jangan ragu-ragu untuk kotori kitab ya untuk belajar di awal. Nah, dicoret-coret saja bukunya. Taib, ada soal sampai tadi? Ini nanti kita terangkan misalnya besok fi al-usbul qadim bismillah kita akan jelaskan. Sebelum saya tambahkan masalah-masalah yang seperti ini, antum ulang-ulangi lagi ilat itu ya tadi, karena akan berulang terus itu ilal naqal, ilal qalb, ilal hasf, ya ibdal, qalbul makani, itu akan qalbul makani jarang ya dia simai ya. Ibdal juga adalah tapi tidak sebanyak ilal yang 3 itu. Nah, naktafi wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, hari Ahad antum ini ya merujuk, saya buatkan soal untuk sorof. Hari Ahad insyaallah saya kasih soalnya.